Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama aku Leni Sumarni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim beserta alat-alat meteorologi sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang sangat lama. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan cuaca dan iklim. Perbedaannya terdapat pada variabel waktu dan wilayahnya. Iklim berada di daerah yang luas dan waktu yang relatif lama, sedangkan cuaca berada di daerah yang sempit dan waktunya relatif sempit. Apa saja sih unsur-unsur cuaca dan iklim itu? Yang pertama yaitu temperatur, yang kedua tekanan udara, yang ketiga angin, yang keempat kelembaban udara, yang kelima awan, dan yang keenam curah hujan. Unsur cuaca dan iklim yang pertama yaitu temperatur udara, atau yang sering kita sebut sebagai suhu udara, adalah panas atau dinginnya suatu udara. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara di suatu daerah adalah yang pertama dikarenakan lamanya waktu penyinaran matahari. Daerah yang lebih lama menerima radiasi matahari, maka daerah tersebut akan semakin panas. Begitupun sebaliknya, daerah yang lebih sedikit menerima radiasi matahari, maka daerah tersebut akan semakin sedikit dalam hal panasnya. Selanjutnya, sudut datang matahari. Jadi semakin tegak sudut datang sinar matahari, maka energi panas yang diterima semakin besar. Contohnya ketika matahari siang, maka dia akan tegak lurus dengan objek yang ada di bawahnya, maka akan memberi energi panas lebih besar daripada matahari pagi dan sore. Selanjutnya yaitu adanya awan di langit. Adanya awan di langit sangat berpengaruh terhadap cerah yang sampai ke permukaan bumi. Semakin cerah, maka energi yang sampai ke permukaan bumi itu semakin banyak. Faktor yang selanjutnya yaitu ketinggian tempat. Semakin rendahnya suatu tempat, maka suhu daerah tersebut akan semakin naik. Begitu pula dengan daerah yang semakin tinggi, maka daerah tersebut suhunya akan semakin rendah dan kelembaban akan semakin tinggi. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor perbedaan garis lintang di suatu wilayah. Nah, semakin dekat dengan ekuator atau khatulistiwa, maka daerah tersebut akan berada pada suhu udara yang semakin panas. Nomor kedua dari unsur cuaca dan iklim adalah tekanan udara. Bumi mendapatkan tekanan dari udara dikarenakan udara memiliki massa. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Jadi, semakin tinggi letak suatu tempat dari muka bumi, maka akan semakin rendah tekanan udaranya. Hal tersebut dikarenakan adanya gravitasi bumi. Nomor ketiga dari unsur cuaca dan iklim adalah kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan uap air dalam udara yang berasal dari penguapan atau evaporasi. Jadi, semakin banyak uap air, maka semakin lembab udara tersebut, dan kelembaban menyebabkan pembentukan awan. Kelembaban udara dapat diukur menggunakan hygrometer. Nomor keempat dari unsur cuaca dan iklim adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah tekanan maksimum atau tinggi ke daerah tekanan yang lebih rendah. Angin dapat membawa uap air di atmosfer ke wilayah lain sehingga terjadi presipitasi dan terjadilah hujan. Nomor kelima dari unsur cuaca dan iklim adalah awan. Awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Semakin banyak awan pada suatu wilayah, maka semakin rendah paparan matahari yang didapatkan. Nomor terakhir dari unsur cuaca dan iklim adalah curah hujan. Curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami dari massa udara yang telah mengalami kondensasi. Cukup sekian pembahasan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Dilanjut mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi. Apa saja sih alat-alat meteorologi dan klimatologi? Yang pertama yaitu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Termometer
Termometer ini memakai satuan Celcius dan Fahrenheit. Meskipun pada termometer digital ada satuan lain yaitu Kelvin. Termometer ini memakai prinsip air raksa. Jika suhu naik, maka air raksa akan memuai, dan jika suhu turun, maka air raksa pun akan menurun. Nomor kedua yaitu anemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur cuaca dan iklim yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin di suatu lokasi secara otomatis. Anemometer ini berbentuk portable agar bisa dibawa secara enteng dan hasilnya bisa ditampilkan secara otomatis di display. Nomor ketiga ada hygrometer. Hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur cuaca dan iklim yang digunakan untuk menentukan kelembaban di suatu wilayah. Nomor keempat yaitu barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer ini menggunakan satuan milibar. Nah, barometer ini memiliki cara kerja yaitu besar kecilnya tekanan udara dihitung berdasarkan selisih dari kedua jarum pada barometer tersebut. Nomor kelima yaitu ada ombrometer. Ombrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur cuaca dan iklim yang digunakan untuk mengukur curah hujan. Tingkat curah hujan di suatu tempat itu dapat difungsikan dengan satuan milimeter. Nah, air hujan yang tertampung dalam gas ukuran ini akan diukur oleh ombrometer dan dicatat dengan menggunakan alat yang bernama pluviograf. Nomor keenam yaitu stasiun cuaca. Alat ini digunakan untuk mengukur cuaca. Alat ini mampu mengukur beraneka ragam style pengukuran secara bersamaan, layaknya suhu, kelembaban, kecepatan, dan arah angin, serta mampu mengukur radiasi atau intensitas sinar matahari. Nomor ketujuh yaitu Campbell Stokes. Alat ini digunakan untuk mengukur cuaca dan iklim yang digunakan untuk mengukur intensitas lamanya sinar matahari. Prinsip kerja alat ini yaitu saat sinar matahari mengenai bola gelas, ia akan difokuskan hingga mampu membakar pias yang ada di bawahnya. Nomor terakhir dari yang saya akan bahas mengenai alat-alat meteorologi dan klimatologi adalah altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu tempat dilihat dari permukaan air laut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berjumpa di video-video selanjutnya.